Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Oktarina dengan NIM 2010602005 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teori penawaran Islam. Video ini akan memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Melis. Materi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori penawaran Islam. Yang kedua, proses terbentuknya harga pasar. Yang ketiga, perilaku produsen. Yang pertama yaitu teori penawaran Islam. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jumlah penawaran sebagai akibat dari adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Hukum penawaran terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang atau turun. Yang kedua, hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak atau ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, biaya produksi atau input. Ialah tinggi rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, teknologi. Maju atau mundurnya, canggih atau tidaknya sebuah teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Makin canggih teknologi, produktivitas semakin besar, harga menjadi murah, jumlah yang ditawarkan meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya, kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang banyak. Berikut ini adalah contoh dari kurva penawaran serta tabel penawaran. Kurva penawaran bisa mengalami pergeseran. Apabila terjadi kurva penawaran mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang dan kurva bergeser ke kiri. Berikut ini adalah contoh pergeseran kurva penawaran akibat dari perubahan harga barang. Harga keseimbangan atau equilibrium price ialah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen yaitu penawar dengan konsumen atau permintaan. Materi yang kedua yaitu proses terbentuknya harga pasar. Keseimbangan harga merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran yang merupakan proses alami mekanisme pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dan konsumen. Materi yang ketiga yaitu perilaku produsen. Pertama adalah etika dan faktor-faktor produksi Islam. Teori penawaran Islam tidak lepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi dengan tujuan harus senantiasa menjaga keseimbangan kehidupan sekitarnya dan jangan merusak. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-34 yang artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia telah mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan dia telah menundukkan bagimu malam dan siang. Yang kedua yaitu prinsip dan tujuan produksi. 1. Pengertian produksi ialah proses yang mentransformasikan input menjadi output. Proses ekonomi yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan komoditas yang dapat dipertukarkan atau exchange. Kegiatan yang menciptakan manfaat, utility, maslahat,
baik di masa kini maupun di masa mendatang. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada. Produksi hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna. Yang kedua yaitu prinsip dasar produksi. Prinsip dasar produksi harus tercermin dalam sistem produksi negara Islam. Prinsip kesejahteraan ekonomi dalam konsep Islam tidak hanya mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum yang menyangkut moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Fungsi daya guna dilambangkan dari Y. Y sama dengan Y, F dikali dengan F untuk tingkat keuntungan dan G untuk pengeluaran sedekah. 3. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam terdiri dari 4. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan pada keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, Islam menyukai kemudahan, menghindari mudorot, dan memaksimalkan manfaat. Yang keempat, kaidah-kaidah produksi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, produksi barang atau jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi populasi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, memperhatikan tujuan kemandirian umat. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Yang kelima, optimalisasi produksi terdiri dari 1. Memfungsikan sumber daya insani, mencapai kondisi full employment, bekerja dan berkarya, kecuali mereka yang uzur syar'i. Yang kedua, memproduksi kebutuhan daruriyat, lalu kebutuhan hajiat, baru kebutuhan tahsaniyat secara proporsional. 6. Kebijakan perusahaan Islami. 1. Tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang Islam, seperti memproduksi minuman beralkohol, spekulasi, meminjam uang dengan bunga. 2. Menghindari strategi pasar yang menghambat perusahaan lain untuk masuk, atau bentuk monopoli. Yang ketiga, mengikuti aturan yang wajar dalam tindakannya sebagai penjual atau pembeli barang dan jasa. Yang keempat, menahan diri menggunakan strategi pasar yang berpura-pura menguasai pangsa pasar dan meningkatkan harga produk. Yang kelima, menghindari kegiatan pemerasan, diskriminasi, dan pembatasan kegiatan perdagangan. Yang ketujuh yaitu faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah input atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa. Faktor-faktor produksi Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Kardawi adalah alam dan kerja manusia. Yang kedua, menurut M.A. Manan, ialah tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Yang ketiga, menurut Abu Su'ud dan Al-Maududi, ialah amal atau kerja, tanah, dan modal. Berikut ini saya tampilkan siklus produksi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.